Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita horor. Tapi sebelum menceritakan cerita horor ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syed Lufian Kalingga Malvi. Saya kelas 10-6. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Cerita ini bermula ketika kakak saya menjalani pendidikan bahasa Jepang atau sering disebut Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Program tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan sebuah kampus di kota Bandung, tepatnya di Bandung Utara. Program pendidikan ini diikuti oleh 60 siswa yang berasal dari Jawa Barat. Program pendidikan ini berlangsung selama 1 bulan dengan sistem siswa dan siswi harus menginap di asrama yang telah ditentukan. Perempuan dan laki-laki memiliki asrama yang terpisah, seperti setiap kamar diisi oleh 2 orang siswa dan siswi. Dan kakak saya ini menempati kamar nomor 216 bersama rekannya yang bernama Mustafa yang berasal dari Cianjur. Oke, kita masuk ke kronologi kejadian horornya. Jadi pendidikan ini dimulai dari pukul 7 hingga pukul 15 sore. Kemudian dari jam 4 sore hingga pukul 10 malam siswa dan siswi dibebaskan. Ada yang menghabiskan waktunya untuk menyapu, membersihkan halaman, mencuci pakaian, dan mempelajari materi yang sebelumnya diajari oleh pembinanya atau guru. Ada juga yang menggunakan waktunya untuk bercanda gurau dan banyak lagi. 3 pekan semua berjalan lancar, namun di pekan terakhir mulailah terjadi kejanggalan-kejanggalan. Satunya adalah ketika suatu malam yang hening pada kisaran jam 10 malam. Terdengar suara keras seperti benda jatuh, dan benda itu seperti benda berat yang jatuh ke lantai dasar asrama. Suara itu membuat semua orang terkejut dan keluar kamar mencari sumbernya. Dan ternyata tidak ada benda yang apapun yang jatuh dari atas hingga ke dasar asrama. Dan mereka pun saling bingung dan mereka saling menyaut dan bertanya, apakah kalian juga mendengarkan suara yang sama? Dan ternyata mereka semua menjawab iya. Namun mereka mendengar suara yang sama, tetapi kenyataannya tidak ada benda apapun yang terjatuh ke dasar asrama. Keesokan harinya, dengan rasa penasaran, kakak saya dan Mustafa bertanya kepada Pak Asep selaku penjaga di asrama tersebut tentang kejadian tadi malam. Pak Asep membenarkan bahwa memang sering terjadi hal aneh di asrama itu. Namun yang membuat mereka gelisah adalah kenapa suara tersebut begitu dekat dengan kamar mereka, kamar 216. Dengan nada berbisik, Pak Asep akhirnya membocorkan sebuah rahasia, yaitu beberapa tahun yang lalu pernah ada seseorang siswi yang bunuh diri dengan cara melompat dari jendela kamarnya, dan kamar itu tepat pada kamar 216. Sekarang ditempati oleh kakak saya dan Mustafa. Hal itu, kakak saya langsung merinding. Tak heran jika kamar tersebut dipenuhi dengan aura negatif, sedih, seolah-olah selalu membuat penghuninya ingin menangis. Pak Asep menambahkan, siswi itu depresi karena tuntutan keluarga yang selalu mengharuskannya mendapat nilai tinggi, sempurna, dan jika tidak, dia akan selalu dibandingkan dengan teman bapaknya, dengan anaknya tersebut. Setelah mendengar cerita Pak Asep tentang siswi yang bunuh diri di kamar 216, kakak saya dan Mustafa makin takut. Mereka ingin pindah kamar, tapi tidak ada kamar yang kosong. Jadi terpaksa tetap bertahan. Malam berikutnya, sekitar jam 11 malam, tiba-tiba ada cahaya seperti senter menyorot kamar. Disusul suara langkah mendekat, lalu di ventilasi terlihat sosok menyerupai kepala
dengan rambut panjang. Saat pintu dibuka, ternyata tak ada siapapun. Beberapa saat kemudian, mereka melihat Pak Asep berpatroli seorang diri. Artinya, sosok tadi bukan seorang manusia, melainkan jin. Dan Pak Asep pun menyarankan untuk pindah ke kamar yang lain. Tak lama, suasana semakin mencekam. Dari asrama putri terdengar jeritan seorang siswi yang bernama Nurul. Nurul memang dikenal sebagai orang yang pendiam dan sering melamun. Maka dari itu banyak yang tidak heran jika Nurul kerasukan. Bacaan ayat kursi pun tak mempan membuatnya sadar. Hingga akhirnya Ustadz dipanggil. Tetapi ketika Nurul sudah sadar, malah Tedian yang kesurupan. Padahal Tedian dikenal sebagai siswi yang religius. Dan ketika Tedian sadar, pindah kembali ke Nurul. Kejadian berupa terjadi berulang selama 10 kali dan membuat seluruh asrama panik. Para penjaga akhirnya menyuruh semua murid pindah dan tidur berdekatan agar tidak sendirian. Meski malam bisa dilewati, sejak itu kegiatan belajar jadi tidak kondusif. Puncaknya terjadi saat sholat zuhur berjamaah. Di rakaat kedua, ketika Nurul sedang sholat, Nurul kembali menjerit kesurupan. Ternyata Nurul memang kesurupan. Bagi kakak saya, ini adalah pengalaman yang paling menyeramkan. Bahkan di tengah-tengah ibadah pun jin masih bisa memasuki manusia. Hari terakhir pun tiba. Semua peserta pulang dengan wajah murung, masih dihantui dengan rasa takut. Kakak saya bahkan memilih turun di tengah jalan dan melanjutkannya dengan kendaraan umum agar dia merasa sangat jauh dengan asrama tersebut. Pesan moralnya yaitu kita harus sering menghargai dan juga kita harus menghargai juga keberadaan jin yang sama-sama makhluk Allah, yang sama-sama juga hidup berdampingan dengan kita. Sekian tugas bahasa Indonesia dari saya. Sekian saya akhiri cerita horor berkisah nyata yang pernah dialami oleh kakak laki-laki saya sendiri. Dan saya pamit undur diri. Semoga pesan moral yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian. Dan semoga nilai bahasa Indonesia saya bagus ya. Amin. Dan maaf Bu, ini videonya banyak di-cut soalnya ceritanya horor. Ini ngerekam jam 10 malam Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.